Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qa'im bihubukillah ma'adhaqat millati illa farjahullah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah beri kita nikmat sehat afiat panjang umur. Allah hadirkan kita duduk di rumahnya, Allah hadirkan kita di taman surganya. Mudah-mudahan jadi batu loncatan kita yang banyak dosa yang hadir. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, diizinkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Ya, sama-sama kita hormati segenap para asatidz, para guru, para kiai, dan juga kepala desa kita, bapak kita terhormat, juga tak lupa abang saya tercinta, jadi wasilah saya bisa ada di tempat ini, Bapak Haji Amin sebagai ketua Majelis Madinatul Habib Kuala Tungkal, juga kepada Bapak Haji Haidar yang luar biasa khidmahnya. Beliau adalah ketua Ashabul Khidmah Kuala Tungkal Jambi. Doain biar pada sehat afiat panjang umur. Doain biar pada sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah, kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan yang hadir mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, laki maupun perempuan, tua maupun muda, Allah Subhanahu wa taala beri kita sehat afiat panjang umur. Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Allah jadikan anak keturunannya keturunan yang saleh salehah, dan dibanyakin duitnya. Mudah-mudahan yang punya hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Pada kilang hadir maulid, pada kilang apa enggak? Pada senang apa enggak hadir maulid Nabi Muhammad? Saking senangnya ibu-ibu luar biasa, saya ngomong pada ikut ngomong juga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ini saya ngomong kedengeran apa enggak nih? Jelas apa enggak? Saya doain ibu-ibu yang ngomong lakinya kawin lagi. Setuju nggak Pak? Doain ibu-ibu yang ngomong mulu nggak bisa diam, lakinya kawin lagi. Amin. Amin. Akhirnya saya besok di boykot kalau berdatang ke sini lagi. Insyaallah. Alhamdulillah, kita harus senang sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nggak boleh gampang kesinggung, nggak boleh gampang marah, nggak boleh gampang baperan. Tahu baperan? Nggak boleh suka ngegosip, nggak boleh suka ngegibah, nggak boleh suka ngomongin orang. Itu kadang penyakit-penyakit kita tuh. Hadirnya kita peringatan Maulid kali ini tujuan kita buat menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang kita peringati maulidnya saat ini adalah manusia yang mulia, manusia yang agung,
yang dimuliakan oleh Yang Maha Agung, yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah anak-anak kita Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal sama artis-artis dunia daripada kenal Rasulullah. Lebih kenal sama YouTubers yang terkenal, yang banyak subscribersnya daripada keluarganya Rasulullah. Alhamdulillah. Dimudahkan kita tuh dengan qasidah-qasidah, pujian-pujian untuk Rasulullah, biar kita makin kenal sama Rasulullah. Ada yang hafal tuh qasidah kisah sang Rasul. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib, Khadijah istri ketiga, Fatimah semua jangan ragu-ragu. Inilah kisah angkat suaranya yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat, tahun gajah dilahirkan, yatim jangan mengapa. Terus apa? Ini sesuai adat disusui 6 tahun usianya wafat. Mau bersiapa? Ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rasulullah kita bayangin coba, kita pikirin, kita bayangin Rasulullah baru 2 bulan di dalam kandungan udah ditinggal oleh ayahandanya, udah ditinggal oleh bapaknya, udah menjadi seorang yatim. Tak ada beban yang paling berat dipikul oleh manusia melainkan bebannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memikul daripada dosa-dosa kita. Rasulullah setiap hari, setiap saat, setiap waktu memikirkan kita. Seraya ia berdoa, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa umatku, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kita didoain sama Rasulullah. Alhamdulillah kita adalah umatnya Rasulullah. Insya Allah selagi kita masih jadi umatnya Rasulullah, kita masuk ke dalam doanya Rasulullah, dan hadirnya kita di tempat ini saat ini peringatan Maulid Rasulullah, insya Allah berkah doanya Rasulullah, berkat sujud lamanya Rasulullah. Padahal ia sampai pemegang pintu surga, padahal ia adalah sang kekasihnya Allah Jalla Jalaluh, tapi setiap saat selalu berdoa, bermunajat, dan mengampunkan, meminta Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Perhatian Rasulullah sama kita. Maka alangkah baiknya saat ini tujuan kita hadir ke peringatan Maulid untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, mendekatkan diri kita kepada baginda Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Karena kita udah jauh banget sama Rasulullah. Kita udah cuek banget sama Rasulullah. Tahu cuek? Kita udah cuek banget. Udah bahasanya apa tuh, bodo amat kadang-kadang. Kan cuma sunnah, kan cuma ini. Kita mikirin yang wajib sampai ke yang sunnah kita tinggalkan. Padahal kata Ibnu Mubarak, siapa orang yang meninggalkan perkara sunnah, dia pasti akan meremehkan, menggampangkan, dan meninggalkan perkara yang wajib. Jangan meremehkan. Gak ada pahala sunnah itu kecil, gak ada. Pahala sunnah gede banget Allah kasih buat kita. Besar banget pahala Allah kasih sama kita kalau kita mau. Cuma kadang-kadang kitanya yang gak mau. Padahal sehat punya, kekuatan ada, kemudahan ada, cuma kita sendiri yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan pahala tersebut. Tujuan kita hadir ke perkataan Maulid saat ini untuk mendekatin diri kita sama Rasulullah, untuk mengingetin kita sama Rasulullah, karena kita udah lupa banget sama Rasulullah. Kita udah lupa banget. Bagaimana caranya biar kita dekat sama Rasulullah, biar kita nyenangin Rasulullah, sedangkan Rasulullah nggak sezaman sama kita? Ulama kasih tahu yang biar caranya kita dekat sama Rasulullah, nyenangin Rasulullah ada 4. Yang pertama senengin umatnya Rasulullah, karena Rasulullah itu bebannya ada di umatnya. Apalagi umatnya yang kayak kita, yang banyak protesnya, yang banyak mengeluhnya, yang banyak ngegerutunya, tahu ngegerutu, yang banyak ngedumel, tahu ngedumel, yang banyak ngegosipnya, yang banyak ngomongin orangnya, yang banyak ngegibahnya, yang banyak ngocehnya, ngomong doang, tapi gak ada apa tuh namanya, gak ada perilakunya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bantu umatnya Rasulullah. Kita sesama umatnya Rasulullah saling membantu satu dengan yang lain. Dengan harapan biar kita dapat cintanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu bantuan, kita bantuin. Ada yang harus ditolong, kita bisa tolongin. Ada yang butuh duit, kita bisa kita kasih, kita pinjemin. Ada yang lagi perlu dididik, kita ajarin, kita didik dia. Semata-mata kita pengen nyenengin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Senengin saudaranya, kagetin. Kamu kagetin umatnya Rasulullah, kamu kagetin hamba Allah Subhanahu wa taala, kamu bakal dibikin kaget sama Allah. Iya, nggak percaya, cobain deh. Bikin kaget. Bagaimana bikin kaget? Misalkan lagi jalan-jalan ke Tungkal, ngelihat abang pentol, tahu kan abang pentol? Kayak kesian dagangannya nggak laku-laku nih. Oh, saya duit di kantong sisa 5 juta. Amin. 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 Ini kelihatan potongannya orang-orang kaya semua. Amin. Orang-orang soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal. Kesian abang pentol kayaknya nggak laku-laku, lagi cari nafkah buat nafkahin anak istrinya di rumah. Saya ada duit sisa, saya kasih langsung 1 juta. Wow. Tuh abang pentol tengah hari bolong, tahu tengah hari bolong, jam 12 ke atas tuh tengah hari bolong, kasih 500.000. Nggak beli pentol, nggak, cuma ngasih aja, nih bang, hadiah dari saya. Tuh abang kaget-kaget, nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat duit, dapat rezeki nomplok 500.000, dapat 1 juta. Senang nggak tuh kira-kira abang pentolnya? Senang apa enggak? Tuh senangnya dia gara-gara kita nyanyiin dia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat yang Allah tugaskan, itu malaikat untuk beristighfar dan bertasbih untuk kamu sampai yaumul qiyamah. Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Kira saudaranya pasti bakal dibikin girang, bakal dibikin senang. Walaupun keadaan kita lagi sedih, walaupun keadaan kita lagi susah, walaupun keadaan kita lagi bingung, senangin saudara kita. Insya Allah jadi jalan kuncinya, ngebuka kesusahan kita, ngelarin segala kesedihan kita, karena kita menyenangkan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, telah membuat gembira umatnya baginda Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau misalkan kita akhirnya urusan-urusan yang nggak baik, hati-hati, siap-siap juga dibikin kaget urusan-urusan yang nggak baik. Semua ada timbal baliknya. Dan yang kedua apa? Yang kedua, ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah. Yang punya rezeki, ziarah ke makam Rasulullah. Sebenarnya kalau kita rajin, kita bisa. Kita nabung setiap hari untuk melaksanakan umroh dan haji, insya Allah pasti bisa. Taruh dah yang merokok tuh. Kadang kita kalau merokok udah cinta banget sama rokok, nggak bakal bisa berhenti. Disuruh berhenti nggak bakal bisa. Disuruh berhenti bisa marah dia. Mulut asem nggak bakal bisa. Coba tuh rokok sehari berapa duit kita beli? Kita bakar tuh duit, sisihin, masukin ke tabungan kita tulisnya khusus buat ziarah ke makam baginda Maulana Muhammad. Nabung aja udah, insya Allah kita ada niatnya begitu. Tabungan belum penuh, Allah panggil kamu ziarah ke makam Nabi Muhammad. Allah marzukna ziaratahu fi kulli sana. Ya Allah, izinkan kami semua yang hadir dapat ziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya. Ya Allah, jangan lihat tabungannya. Ya Allah, jangan lihat pemasukannya. Ya Allah, jangan lihat dagangannya. Ya Allah, jangan lihat profesinya. Ya Allah, jangan lihat kerjaannya. Engkau yang maha dermawan, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha mengabulkan doa, Engkau yang maha kaya. Ya Allah, sampaikan kaki-kaki kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua orang-orang yang kami cintai ke Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika ada orang mendoain kita itu buru-buru semangat bilang amin. Karena yang paling cepat kabul doanya dia semangat merespek daripada doa tersebut. Sebagaimana sahabat Nabi, seperti mana sahabat Nabi Muhammad pernah mengabarkan Sayyidina Umar masuk surga, Sayyidina Abu Bakar masuk surga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk surga, Sayyidina Uthman bin Affan masuk surga, Talha masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga. 10 Asyraf Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang pertama masuk surga. Itu Uqasyah, salah seorang sahabat Nabi, minta juga, ya Rasulullah sebut nama saya juga biar masuk surga. Wa Uqasyah kadzalik. Doain Rasulullah Uqasyah biar masuk surga. Sahabat yang lain minta juga, ya Rasulullah saya juga doain kamu kalah telat sama Uqasyah. Terlambat dengan doanya Uqasyah. Masya Allah. Jadi ketika kita didoain sama saudara kita, siapapun ada yang doain kita doa-doa yang baik, udah aminin aja. Walaupun kadang-kadang mungkin kayak rada ngayal atau kayak nggak mungkin, tapi nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah marzukna ziyaratahu fi kulli sana. Allah kabulkan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahunnya. Amin. Amin ya Rabbal. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, kita hidupkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan akhlaknya Rasulullah dan perbanyak salawat kepada Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah kita kerjakan. Anak-anak kita sekecil mungkin, sedini mungkin kita didik biar dia kenal dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Walaupun cuma sekedar makan minum dalam keadaan duduk pakai tangan kanan baca bismillah. Kadang-kadang kita suka lupa, lagi datang kondangan, lagi datang hajatan, ada abang-abang jajanan di luar, anak itu jajan, tangan kiri dia megang es teh manis, es jeruk, tangan kanan megang pentol. Akhirnya itu makan tangan kanan pentol, tangan kiri es teh manis. Padahal Rasulullah nggak begitu, makan pakai tangan kanan dalam keadaan duduk baca bismillah awalnya, kelarnya baca alhamdulillah. Sekecil mungkin tanamkan di dalam diri kita, anak kita, kecintaan kepada Rasulullah. Walaupun cuma sekedar langkahan kaki masuk ke dalam masjid, ke majelis, tempat-tempat baik, ke musola, ke rumah kita. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita tadi masuk masjid pakai kaki apa, kita masuk aja. Coba hidupkan sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ngajarin kalau masuk masjid pakai kaki kanan. Ada kita tahu tapi kita nggak praktekin. Coba ntar keluar masjid pakai kaki kiri.
sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah cuman keluar masjid pakai kaki kanan, nggak menghidupkan sunnah Rasulullah, itu ketakutannya luar biasa sampai pingsan-pingsan. Takut banget karena keluar masjid pakai kaki kanan, nggak menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita kadang bukan lagi nggak ngerjain sunnah, tapi lagi maksiat, lagi berbuat dosa, kita masih tertawa terbahak-bahak. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang taat dan takwa kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Baca dalam hati. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kemudian pakai alas kaki, pakai sendal. Ingat itu sunnah Rasulullah. Kadang-kadang kita masuk kamar mandi aja begitu. Wala baca doa, nggak pakai kaki kiri, nggak pakai sendal. Terus apa lagi? Masuk kamar mandi tutup kepalanya. Ternyata apa? Saya pernah baca dalam satu kitab Taqrib Sadiyah, perkataan Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith yang menukil dari perkataan ulama, siapa orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kemudian dia pakai sendal. Masuk kamar mandi pakai sendal, tutup kepala. Masuk kamar mandi pakai sendal, dia bakal mencegah penyakit-penyakit yang nyerang kaki. Berapa banyak orang sakit sumbernya di kaki. Saraf-saraf anggota tubuh kita tuh banyak di kaki. Orang sakit ini yang dipencet kakinya. Juga apa? Setan, itu namanya setan iblis, masuk dari sela-sela jari jemari kaki dan ubun-ubun kepala. Untuk kita menghindarinya, karena yang namanya kamar mandi itu tempat nongkrongnya setan sama jin. Makanya jangan kelamaan nongkrong di kamar mandi, jangan kelamaan ngerem di kamar mandi, udah kayak ayam. Lama banget di kamar mandi. Itu kamar mandi tempatnya setan sama jin. Ketika kamar mandi pakai kaki kiri, pakai alas kaki, tutup kepala. Insya Allah bakal mencegah penyakit-penyakit yang nyerang kaki. Jadi refleksi juga buat kaki kita. Juga masuk kamar mandi tutup kepala buat mencegah penyakit-penyakit yang nyerang kepala. Pantes ya, suka lupaan, pantes gampang pusingan, pantes kebanyakan pikiran, pantes cepat tumbuh uban. Ternyata apa? Masuk kamar mandi kagak pernah tutup kepala. Coba masuk kamar mandi tutup kepala, insya Allah gak gampang pusingan. Kejaga kepalanya dari penyakit-penyakit yang nyerang kepala. Juga mencegah rambut kita biar tidak cepat tumbuh uban. Dia udah ubanan, ya udah ubanan gak bisa hitam lagi kecuali semir. Terserah mau tutup kepalanya pakai tangan, mau pakai gayung, mau pakai apa tuh namanya kerudung, jilbab, atau mau pakai peci, atau mau pakai handuk, atau mau pakai helm, terserah. Yang penting masuk kamar mandi tutup kepalanya. Lihat, cuman kamar mandi doang, pahala banyak bisa kita dapat. Pakai kaki kiri masuknya, pakai alas kaki, baca doa di dalam hati, jangan ditampakkan. Dan di kamar mandi jangan nyanyi-nyanyi, di kamar mandi jangan ngobrol-ngobrol. Tapi bukan dulu topeng, di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Jangan, orang teriak-teriak sampai nyanyi rock-rock yang nggak jelas tuh. Kamar mandi itu tempat setan yang diem. Nyebut lafaz Allah sama Rasulnya aja haram di kamar mandi. Ini nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Kalau nggak darurat banget, jangan ngobrol di dalam kamar mandi. Dan kita kalau udah tahu siapa di kamar mandi, kita ada hajat sama dia, udah ntar tunggu dia keluar baru kita tanya. Jangan ada saudara di kamar mandi pakai kita tanya doang. Tahu nggak ini kunci motor di mana? Teriak-teriakan di kamar mandi. Ntar tunggu keluar bang, baru. Terus masuk kamar mandi, buka kerannya, periksa airnya ada apa enggak. Itu cuma buka keran dong, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah nyuruh kita kalau mau kamar mandi siapin dulu. Kalau mau mandi siapin airnya. Kalau mau buang air besar, buang air kecil, siapin buat istinjanya. Kita alhamdulillah air gampang. Siapin.
Kalau di rumah kita mungkin kita bisa pastikan ada, tapi kalau kita lagi jadi musafir, lagi berpergian keluar kota, kita nggak tahu kalau air ada apa enggak. Ingat sunnah Rasulullah ngajarin saya kalau kamar mandi, periksa dulu airnya ada apa enggak. Jangan udah ngapa-ngapain di kamar mandi, udah nongkrong, ketika mau cebok, maaf, nggak ada airnya. Akhirnya kita jadi teriak-teriak minta tolong, minta air. Sunnah Rasulullah, cuma buka keran dapat pahala. Udah berapa pahala kita dapat, keluarnya pakai kaki kanan. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah masih bisa ke kamar mandi. Alhamdulillah masih bisa buang air besar, masih bisa buang air kecil. Berapa banyak orang harus dioperasi keluar puluhan juta karena dia nggak bisa buang air. Jangankan buang air, nggak bisa buang angin. Alhamdulillah Allah kasih kita sehat afiat. Udah berapa sunnah? Mungkin bisa 10 atau 15 pahala sunnah kita dapatkan cuma dari urusan kamar mandi. Taruh 10 ke kamar mandi sehari berapa kali? Taruh 5 kali. Kalau 10 kali sih geser. 10 kali 5, 50 pahala sunnah kita dapat cuma dari urusan kamar mandi. Belum urusan sholat, jangan tinggalkan sholat duha. Pulang dari peringatan maulid, gak ada lagi yang tinggalkan sholat duha, biar rezeki lancar. Pantes rezeki seret, pantes rumah tangga berantakan, pantes anak pada bandel-bandel, pantes utang banyak. Kenapa? Ternyata jauhnya kita dari Rasulullah. Padahal kalau kita deketin Rasulullah, Allah bakal bukain segala pintu-pintu kebaikan yang tertutup. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ftah minal khairi kullahu kulla. Kita sholawat sama Rasulullah, kita deketin Rasulullah, insya Allah bakal kebuka kebaikan-kebaikan yang tadinya tertutup. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang keempat akan kita deketin Rasulullah dengan kita hadir ke peringatan maulid seperti ini, yang tujuan kita biar kita kenal sama Rasulullah, biar kita kenal sama Rasulullah yang kita peringatin maulidnya saat ini adalah manusia yang mulia, manusia yang agung. Sedikit mengupas, mengisahkan cerita tentang kelahirannya Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak mau dengar apa enggak? Apa udah capek, apa udah lapar? Saya doain pulang dari sini mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Mudah-mudahan yang punya utang-utangnya biar pada lunas. Yang lagi sakit biar pada sembuh sakitnya. Amin ya Rabbal. Saya doain dah biar lakinya nggak kawin lagi. Kita bersyukur, alhamdulillah. Nih datang ke tanggal dur ini butuh perjuangan. Kenapa? Sebab naik mobil nggak bisa nyampe kemari, pesawat juga nggak bisa langsung sampai kemari. Naik 4 kendaraan baru nyampe kemari. Pertama harus naik pesawat dulu, saya dari Jakarta. Dari Jambi ke Tunggal saya naik mobil. Habis itu naik speedboat. Habis itu jalan kaki baru ke masjidnya. Berapa tuh? Naik pesawat, naik mobil, naik speedboat, jalan kaki. Perjuangan ke sini. Tapi alhamdulillah pas nyampe sini saya ketemu silaturahmi sama umatnya Rasulullah, orang Pangkal Duri. Insya Allah saya lihat orang-orangnya orang-orang yang soleha. Amin, amin ya Rabbal alamin. Tahu nggak? Itu malam kelahiran Rasulullah itu malam yang mulia. Malam, tapi seakan-akan kayak bukan malam. Sebab Rasulullah lahir sebelum fajar. Rasulullah lahir sebelum fajar, sebelum subuh, di waktu sahur. Tapi seakan-akan bukan malam, karena cahaya yang terang benderang menyinari langit dan bumi. Cahaya yang terang benderang menerangi barat dan timur. Cahaya Nur Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malam kelahiran Rasulullah, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada malaikat Ridwan, sang penjaga pintu sorga. Mudah-mudahan yang hadir semua bisa masuk sorga, amin. Allah perintahkan malaikat Ridwan untuk mengabarkan para bidadari sorga. Mereka berhias diri, berdandan cantik, memakai pakaian dari sutra, memakai mahkota dari emas intan berlian. Dan Allah perintahkan malaikat Ridwan
untuk membawa bidadari tersebut yang cantik jelita turun ke muka bumi menyambut kelahiran baginda Maulana Muhammad. Lalu memerintahkan malaikat Ridwan untuk membuka seluruh pintu-pintu surga seluas-luasnya. Lalu memerintahkan malaikat Malik sang penjaga pintu neraka untuk bersiap diri dan ia menutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada para anbiya wal mursalin, kepada penduduk langit dan bumi, kepada para orang-orang saleh terdahulu, mereka turun ke muka bumi berbaris rapi menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saat itu juga Allah perintahkan 4 wanita mulia untuk menemani Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah saat itu sendirian di rumahnya. Abah beliau Abdul Muthalib belum pulang, masih ada di Ka'bah. Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah sendirian, jadi seorang janda, baru banget 2 bulan ngandung, masih jadi pengantin baru, udah ditinggal meninggal oleh suaminya. Tapi tak ada rasa sedih sedikit pun, tak ada rasa takut sedikit pun, tak ada rasa sakit sedikit pun. Sampai pada saat detik-detik mau kelahirannya ditemenin sama dukun beranak, sama bidannya. Jadi ada bidannya juga, siapa namanya? Sayyidah Ummu Syafa. Bidannya Rasulullah itu Ummu Syafa, ibunda Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini sejarah yang harus kita kenal, sejarah Nabi Muhammad yang harus kita tahu. Bidannya Nabi Muhammad saat itu membantu persalinan Sayyidah Aminah ibunda Nabi namanya Ummu Syafa. Pada saat Ummu Syafa sebagai bidan datang melihat Sayyidah Aminah, ngelihat, wahai Aminah, ini udah waktunya mau lahiran, udah deket banget nih, kamu ngerasa mulus gak? Enggak ada mulus. Ada sakit? Enggak. Mual? Enggak ada. Enggak ada mualnya, enggak ada enaknya, enggak ada pusingnya, enggak ada ngidamnya, enggak ada sakitnya, enggak ada apapun, karena ia mengandung baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu kita kan kadang-kadang kalau hamil luar biasa, belum hamil gede, lagi hamil muda, maunya banyak banget. Ini ngidam nih kayaknya pengen makan durian, ini ngidam nih kayaknya harus dikasih duit 500.000, ini ngidam nih kayak dikit-dikit mau ini mau itu, bawa ngidam. Padahal emang banyak maunya, luar biasa. Tapi beda dengan Sayyidah Aminah yang gak ada ngidamnya sama sekali, gak ada gelisahnya, gak ada takutnya, gak ada sakitnya, gak ada pusingnya, gak ada masuk anginnya, gak ada pegelnya, gak ada merasa berat bebannya, gak ada. Khafifan la tajidu lahu thiqala wala tashku minhu alaman wala ilana. Kalau kita kan ngandung, ibu-ibu kita luar biasa, butuh perjuangan. Makin hari, makin bulan berat dibawa. Bapak-bapak nggak ngerasain ngandung sih. Coba bapak-bapak ngerasain ngandung. Taruh deh batok kelapa 2 biji di perutnya, gimana rasanya? Batok kelapa diikat. Batok kelapa diikat, bagaimana tuh kita mau begini-begini gak enak. Mau duduk, mau tiduran ke kiri, ke kanan, kelentang, tengkurap, kagak bisa. Ibu-ibu kita perlu perjuangan. Makanya biar pada sayang sama ibunya, biar pada sayang sama istrinya, jangan galak-galak banget. Betul gak Bu? Karena ibu-ibu kita perjuangan luar biasa. Tapi beda dengan Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu nggak ngerasain berat sedikit pun, ringan kemana-mana, nggak ada keluhannya, nggak ada sakitnya. Tapi Ummu Syafa bingung, kok nggak ada sih? Mulai sedikit itu sakit beberapa menit, nggak ada. Tapi ini udah kelihatan nih, kan ibu-ibu kalau udah waktu itu kelihatan bentuk perutnya itu udah dikit lagi mau lahiran nih. Siap-siap deh Aminah, tiduran berbaring, kamu udah mau melahirkan, siap-siap. Saat itu juga Allah perintahkan 4 wanita mulia untuk menemani daripada Sayyidah Aminah saat ingin melahirkan Rasulullah.
Empat wanita mulia tersebut mendatangi kediaman Sayyidah Aminah. Dan wanita pertama memperkenalkan diri, aku adalah istri Nabi Allah Adam. Wanita kedua memperkenalkan diri, aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim. Wanita ketiga memperkenalkan diri, aku adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Wanita keempat memperkenalkan diri, aku adalah istri, aku adalah ibunda Nabi Allah Isa, Sayyidah Maryam binti Imran. Saat itu Sayyidah Aminah disuruh sama Ummu Syafa bidadari itu siap-siap. Aminah siap-siap deh, waktunya lahiran udah dekat. Tapi aku nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada mual sama sekali. Tapi ini waktunya udah dekat Aminah. Waktunya udah dekat mau lahiran. Waktunya udah dekat kamu mau melahirkan anakmu. Akhirnya dia menyerahkan dirinya, dia berbaring. Maka di dalam riwayat disebutkan saat itu tak lama kemudian datang seekor burung putih. Burung putih tersebut datang ke kediaman Sayyidah Aminah. Sayap sebelahnya mengusap atau mengelus daripada perutnya Sayyidah Aminah. Saat itulah turun ke muka bumi baginda Maulana Muhammad. Lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan suka duka. Lahir dalam keadaan yatim tapi mulia, dimuliakan sama yang maha mulia. Saat Rasulullah lahir berbarengan saat itu juga cahaya yang terang benderang menyinari langit dan bumi, barat dan timur. Hatta nazartu ila ba'di kusurir rum. Kata Sayyidah Ummu Syafa bidadari, itu malam aku melihat cahaya yang luar biasa sampai aku bisa melihat sebagian daripada istana-istananya negeri Persia dan negeri Rum. Fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib. Cahaya yang terang benderang menerangi barat dan timur. Sampai cahaya tersebut berhasil memadamkan daripada api persembahannya orang Persia yang 500 tahun, 1000 tahun gak pernah padam. Saat Rasulullah hadir lahir ke muka bumi, itu api padam sepadam-padamnya. Sallu ala Muhammad. Dan saat itu juga berhala dan simbol-simbol kemusyrikan yang ada di sekeliling Ka'bah dan Yunani, itu berhala yang begitu kokohnya. Saking kokohnya itu bukan pakai paku. Kan kalau kipas angin kan tuh nempel di tembok pakai paku. Ini dicor pakai timah. Kuat, berat, kokoh banget. Ngangkatnya ini berat, susah. Tapi saat Rasulullah lahir, itu berhala-berhala pada jatuh, bahkan pada nungging. Tahu nungging? Pada nungging, palanya di bawah itu berhala pada runtuh saat lahirnya baginda Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kemudian Sayyidah Aminah nanya, wahai Syafa, bayi aku bagaimana keadaannya? Laki apa perempuan? Pada saat dilihat ternyata Rasulullah lahir dalam keadaan maktul as-surah. Bayi Aminah, bayi kamu ganteng banget, lahir udah disunat. Matanya gimana? Wajahnya mirip siapa? Ya Allah, matanya udah pakai celah, udah pakai sifat mata. Tali pusarnya sudah terputus, bahkan udah kering rapi. Kalau anak kita lahir, saat lahir itu ada pecah ketuban, ada darah-darah, ari-ari yang keluar bareng sama kelahiran. Tapi saat Rasulullah lahir nggak ada itu semua. Rasulullah lahir sudah pakai celah, sudah dalam keadaan terhitan, sudah sunat, dan tali pusari sudah terputus. Nggak ada darah setetes pun yang hitam di badan Rasulullah saat lahir. Dan anak kamu luar biasa indah banget, wahai Aminah, saat lahir dalam keadaan sujud. Lahir dalam keadaan sujud. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama' mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majruhu wa sama'. Saat Rasulullah lahir dalam keadaan sujud,
dan tangannya mengadah ke langit. Anak kamu tangannya mengadah ke langit, wahai Aminah. Biasanya kalau anak kita lahir bagaimana? Nangis luar biasa, dan Rasulullah enggak, sujud tangannya menghadap ke langit mengabarkan, seakan-akan ingin ngasih kabar kepada kita tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan biasanya baik kita yang kalau lahir enggak pada melek, nangis, enggak bisa melek. Tapi saat itu Nabi Muhammad lahir, matanya udah pakai celak, melek, indah banget, cakep banget. Sampai Ummu Syafa bilang, oh bayi kamu ini orang spesial. Oh bukan, ini bukan orang spesial, tapi ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia teristimewa, nabiku dan nabi kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita yang saat ini hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita Nabi Muhammad kenal sama kita satu-satu. Mudah-mudahan wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tangan kita dapat cium tangan sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad baik banget saat sama kita, dari dulu sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad saat mau meninggalkan dunia yang fana ini, saat mau meninggal, merasakan yang namanya sakit sakaratul maut, itu Nabi Muhammad sedang berhadapan dengan malaikat Israel yang sedang menyambut nyawanya. Nabi Muhammad merintih kesakitan, wahai Israel, apakah ini yang dinamanya sakitnya sakaratul maut? Malaikat Israel tak mampu untuk memandang wajah Rasulullah, memalingkan pandangannya dari wajahnya Rasulullah. Seraya dia berkata, ya Rasulullah, tak pernah aku menyambut nyawa seseorang yang paling ringan dari ini ya Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad mendengar ungkapannya malaikat Israel yang mengatakan tak pernah menyambut nyawa seseorang seringan Rasulullah. Saat itu Rasulullah memikirkan kita sebagai umatnya, kalau begitu wahai Israel, dengarkanlah, Fakil alayya wa khaffif ala ummati, biarin tumpahkan sakitnya sakaratul maut kepadaku dan beri keringanan kepada umatku. Shallu ala Muhammad. Kemarin saya ngerasain sakit gigi, kita dicabut gigi kita, sakitnya bukan main. Sekali-sekali cabut gigi tanpa dibius, coba, gak ada yang sanggup, mungkin bisa pingsan. Apalagi giginya bagian belakang, gigi geraham. Apalagi giginya yang umurnya udah 40 tahun ke atas, udah ada alot. Sakitnya bukan main. Dibor, dipakai tang, dicongkel, dibius, goyang-goyang, dikorek-korek gigi kita. Sakitnya luar biasa. Badan kita yang besar kalah dengan gigi yang kecil. Bagaimana saat nanti itu waktu datang, sakaratul maut menjemput kamu, dan sakaratul maut kamu sudah mendapatkan doa dari baginda Maulana Muhammad. Nabi Muhammad mendoakanmu, memikirkanmu. Maka alangkah baiknya saat ini kita ingat dengan Rasulullah. Bahkan saat nanti Yaumul Qiyamah, saat semua orang mengatakan nafsi-nafsi, saat nanti di padang mahsyar kita berdiri di hari kiamat, mungkin di dunia kita bisa menghindar, bisa lari dari masalah kita, tapi tidak ada satupun di antara kita dapat lari nanti di pengadilan Allah. Seorang istri lari dari suaminya, seorang anak lari dari ayahanda dan ibunya, seorang kakak lari dari adiknya, para tetangga semua lari dari teman kerabatnya, takut diminta pertanggungjawaban. Semua takut dan tidak ada yang dapat berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Itu yang dikabarkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat An-Naba. Tidak ada yang dapat berbicara saat nanti di padang mahsyar.
saat murka Allah yang begitu luar biasa, menegangkan dan menyeramkan. La yasma'una illa hamsa. Dan saat itu kita tidak mendengar suara-suara apapun juga kecuali sebagian golongan orang-orang, itu pun para nabi dan rasul, para wali min auliya, orang-orang soleh yang diizinkan untuk berbicara, itu pun berbicaranya dalam keadaan hamsa, dalam keadaan berbisik-bisik. Semua dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan, ya Allah, ya Rabb, selamatkan aku, selamatkan aku. Cuma satu-satunya manusia yang berbeda dengan manusia yang lainnya saat itu, dengan lantangnya dia berdoa, Rabbi firli ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah ampunkan umatku, ya Allah selamatin umatku. Kita yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat nanti yaumul qiyamah, para nabi menduduki daripada singgasana kerajaannya. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi dan rasul menduduki singgasananya. Rasulullah tidak menduduki singgasananya, kerajaannya. Saat itu ditanya, kenapa engkau tidak menduduki singgasanamu ya Rasulullah? Bagaimana aku mau duduk sedangkan umatku dalam kebingungan dan ketakutan? Aku khawatir, saat itu aku lupa. Hingga Rasulullah tidak menduduki singgasananya. Saat itu manusia yang paling sibuk adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Cari kita, selamatin kita, kasih syafaat kepada kita. Bahkan sampai ke pelosok neraka jahanam yang paling dalam. Jika ada umatnya yang masuk terperosok ke dalamnya, terdapat di dalam hatinya, walau mithqala dzarratin min la ilaha illallah, walaupun sebiji sawinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, berhak mendapatkan syafaat dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu kemudian kita berhadapan di telaga Kautsarnya Nabi Muhammad. Kita diminumin satu-satu di telaga Kautsarnya Nabi Muhammad, dan siapa yang minum di telaga Kautsar tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan orang yang berhasil minum di telaga Kautsar, itu menjadi tiket utamanya masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk dalam neraka, dia akan merasakan haus. Tanda orang kalau berhasil minum, berarti ke depannya dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan minum dari tegukan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan telaga Kautsar tersebut dijaga setiap pojok-pojoknya oleh para sahabat Nabi Muhammad yang empat khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya biar kita cinta sama Rasulullah, biar kita cinta sama para sahabatnya Rasulullah, dan cinta kepada keluarganya Rasulullah. Harapan kita biar kita bersama mereka nanti yaumul qiyamah masuk ke dalam gerbongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kalau mau masuk surga ngandelin amal kita nggak bakal sampai. Kita kalau mau masuk surga ngandelin sholat kita nggak bakal sampai. Kita kalau mau masuk surga ngandelin sedekah kita, berapa banyak sedekah kita. Kita kalau mau ngandelin surga dengan amalan puasa kita nggak bakal bisa. Kita masuk surga dengan modal cinta kepada Rasulullah, modal cinta kita kepada keluarganya Rasulullah. Jangan jauh-jauh kepada mereka, para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saat nanti hari penentuan surga atau neraka, saat berdebat di jembatan Shiratal Mustaqim, bagaikan satu helai rambut yang dibelah menjadi 70 bagian. Seraknya luar biasa, belum api neraka jahanam yang terus berkobar dari bawah. Perjalanan 300 tahun. Kadang-kadang saya bingung, ada orang yang bilang gak apa-apa deh saya masuk neraka kalau sehari 2 hari. Jangan sembarangan. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kok kamu berani
berani bilang nggak apa-apa saya masuk neraka. Nanti saya ketemu sama fulan, saya udah bikin geng, udah bikin kelompok, go to hell, masuk dalam neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan hadir kita semua dihindarkan masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal. Saat kita berjumpa satu-satu, Rasulullah dari ujung jembatan berdoa, ya Rabb salim salim ala ummati ya Allah. Selamatkan umatku, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Rasulullah deras keringatnya, air mata terus mengalir memikirkan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita sebelum terpejam selama-lamanya, sebelum kita meninggal dunia, mata ini dapat memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat mimpi ketemu Rasulullah. Amin ya rabbal. Kalau sampai tidak ada di dalam keinginan dan doamu sehari-hari kamu doa tidak ada keinginan untuk mimpi ketemu Rasulullah, coba tanyakan, ada apa dirimu sampai Rasulullah terlupakan di dalam doa? Padahal tidak ada kenikmatan yang paling nikmat selain memandang wajah Rasulullah. Bahkan surga sekalipun tak akan nikmat kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Karena Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka, Allah tidak akan menciptakan bulan dan bintang, matahari dan terang, melainkan lantaran diciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan mata kita dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa zaman maghfuran ya arhamar rahimin. Dan saya tutup dengan talqin dan zikir la ilaha illallah 3 kali. Mudah-mudahan harapan kita, mulut kita yang suka bawel, yang gak sabaran, yang suka ngomongin orang, yang suka ngegibah, yang suka ngegosip, yang suka ngomong seenak-enaknya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalimat yang paling terakhir kita ucapkan dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan siapapun yang membuka airnya, mudah-mudahan airnya menjadi air-air yang barokah, menjadi air yang syifa, air penyembuh untuk dirinya, penerang untuk jiwa dan hatinya, dan membuat keturunan semuanya menjadi salihah-salihat, menjadi lancar segala urusan dan rezekinya, menjadi barokah keluarga dan seluruhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ilahi bihil anbiya wal malaikah wa bil awliya judlana bil ijabati. Ilahi tawasalna bi Qur'anikal karim tanawul basurati wa sahmi wa muqlati wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pulang dari perkataan maulid udah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, udah enggak ada lagi yang gampang ninggalin sholat. Semuanya sholat tepat waktu, sholat yang berjamaah, sholatnya semangat, menghidupkan mahkota masjid dan musolahnya. Sudah enggak ada lagi yang berani mengangkat suara di depan suaminya, menjadi wanita-wanita yang salehah, yang laki sayang sama istrinya, menjadi orang-orang yang saleh-salehah semuanya, dan anak keturunan yang menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan
mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini saja dari Al-Fakir, minta maaf minta ridha dan minta maaf buat Bapak. Kita kalau salaman jangan cipika-cipiki, nanti gigi saya beneran kalau mesti cabut. Mesti cabut tuh emang ini gede banget kemarin borongnya. Jadi salaman aja, kita doain saya biar sehat afiat, kita juga mudah-mudahan biar sehat afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.